Halo para penonton, back to my channel. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang awal untuk mulai belajar bahasa Korea. Kenapa sih topik ini dibahas? Karena ada banyak banget orang yang pengen belajar bahasa Korea, tapi bingung mulai dari mana buat mulai belajar bahasa Korea secara otodidak. Maka dari itu, biar gak ada lagi orang yang bingung mulai dari mana belajar bahasa Korea, kita akan bahas urutannya lewat video ini. Oke, langsung aja kita ke inti video ini. Yang pertama, niat. Yang pertama yang harus kalian punya, kalau kalian pengen belajar bahasa Korea, adalah niat yang kuat. Kalian harus tahu dulu apa sih alasan atau motivasi kalian belajar bahasa Korea. Dan kalau bisa, kalian harus punya motivasi yang kuat ya buat belajar bahasa Korea. Kenapa harus punya motivasi yang kuat? Karena belajar bahasa termasuk bahasa Korea itu nggak sebentar. Dan harus dilakukan secara konsisten atau secara terus-menerus. Kalau kalian berharap bisa lancar bahasa Korea cuma dalam hitungan 3 bulan, maka sebaiknya kalian buang angan-angan tersebut kecuali kalian orang yang pinter banget atau jenius. Maka dari itu, perlu motivasi yang kuat dari dalam diri kalian kalau kalian ingin belajar bahasa Korea. Karena proses pembelajarannya merupakan proses yang panjang dan bukan proses yang singkat. Gak sedikit orang yang berhenti belajar bahasa Korea setelah beberapa minggu atau bulan karena kurang punya motivasi yang kuat buat belajar bahasa Korea. Biasanya, orang-orang yang berhenti itu mengira belajar bahasa Korea itu bisa dilakukan dengan cepat dan mudah. Padahal kenyataannya enggak seperti itu. Diperlukan proses yang panjang dan konsisten. Makanya, pastiin dulu niat atau motivasi kalian belajar bahasa Korea itu kuat, biar nantinya kalian gak berhenti di tengah jalan. Yang kedua, belajar Hangul. Hangul atau huruf Korea merupakan kunci yang paling penting kalau kamu pengen belajar bahasa Korea. Pernah ada orang yang nanya, apakah kita bisa belajar bahasa Korea tanpa belajar Hangul? Jawabannya tentu aja nggak bisa. Karena di Korea sana, orang-orang akan menulis kalimat dengan menggunakan Hangul, bukan huruf romajinya. Jadi coba bayangin, kamu pergi ke Korea dan ngelihat semua tulisan ditulis dengan menggunakan Hangul, bukan romaji. Apa bisa kalian baca tulisan itu kalau kalian nggak belajar Hangul? Enggak kan? Maka dari itu, langkah pertama yang harus kalian lakukan saat belajar bahasa Korea adalah dengan mempelajari Hangul terlebih dahulu, biar nantinya, ke depannya, proses belajar kalian bisa menjadi lebih mudah. Yang ketiga, belajar dari level terendah dulu. Sama seperti di game, tentunya kita perlu mulai dari level yang paling kecil dulu, baru perlahan naik ke tingkat yang lebih besar. Yang keempat, belajar listening dan speaking. Setelah kalian belajar materi-materi yang ada di bahasa Korea, bisa dibilang kalian pasti sudah sedikit familiar dengan yang namanya writing, atau malah udah jago dalam writing. Karena biasanya sekalian tuh kita latihan writing saat belajar materi-materi yang ada. Tapi, gimana dengan listening dan speaking? Sebenarnya, ada banyak cara yang bisa digunakan kalau ingin belajar listening dan speaking. Dan akan kita bahas cara-caranya. Untuk listening, cara yang bisa digunakan adalah dengan menonton variety show. Kenapa variety show? Karena biasanya dalam variety show, ucapan para pemainnya juga ditulis di layar dalam bentuk Hangul. Jadi saat kita belajar listening lewat variety dan kita kurang yakin dengan ucapannya, kita bisa membaca teks tersebut untuk mengetahui kalimat yang benar. Untuk latihan speaking mungkin lebih rumit dibandingkan dengan belajar listening karena biasanya speaking tidak bisa kita lakukan seorang diri, melainkan harus ada lawan bicaranya. Kalau kalian punya teman yang sedang belajar bahasa Korea, atau malah kalian punya teman yang merupakan orang Korea, itu sangat bagus. Karena kalian bisa latihan speaking dengan orang tersebut. Tapi, gimana caranya kita bisa latihan speaking kalau ternyata kita tidak memiliki teman yang sedang belajar bahasa Korea atau teman yang merupakan orang Korea? Jawabannya adalah kalian bisa latihan speaking dengan diri sendiri. Caranya dengan berbicara dengan diri sendiri seperti melakukan percakapan dua orang padahal kalian hanya sendirian. Tapi perlu kalian ingat, walaupun kalian berlatih speaking sendirian, kalian harus tetap mengeluarkan suara saat latihan, bukan berbicara dalam hati agar kalian terbiasa. Tahapan kelima atau tahapan terakhir yang mungkin merupakan tahapan paling sulit dalam belajar bahasa Korea adalah kalian harus konsisten untuk terus belajar.
Kebanyakan orang yang gagal belajar bahasa Korea biasanya cuma semangat pas awal-awalnya aja, dan lama-kelamaan nggak semangat lagi dan berhenti belajar. Untuk mempelajari sebuah bahasa, kalian harus super konsisten, karena bahasa itu kalau nggak dilatih terus-menerus lama-kelamaan akan lupa. Masih nyambung dengan poin pertama, itulah kenapa kalian harus punya motivasi yang kuat sebelum belajar, agar kalian bisa konsisten terus belajar bahasa Korea dan tidak berhenti di tengah jalan. Emang lama-kelamaan kalian bakalan bosan belajar bahasa Korea dan nganggep bahasa Korea itu susah dan pengen nyerah. Tapi ingat lagi tujuan awal kalian, dan kalau kalian bisa terus konsisten, lama-kelamaan kalian juga pasti bisa lancar berbahasa Korea. Itu dia beberapa tahapan yang perlu kalian lewati saat kalian ingin belajar bahasa Korea. Semoga dengan mengetahui tahapan ini, kalian udah gak bingung lagi harus mulai belajar bahasa Korea mulai dari mana. Sekian video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa like, dan kalau ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom komentar. Dan kalau kalian anggap video ini bermanfaat, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.